Jangan lupa subscribe guys. Ekor ular raksasa itu mendarat di tanah, dan ular Baizang berdiri tegak di udara. Putri kecil itu mengambil anak panah berukir dan menaruhnya di tali busur, dan kemudian menggunakan seluruh energinya untuk menarik busur Houyi sedikit. Busur Houyi yang gelap mulai menunjukkan cahaya keemasan redup, dan cahaya keemasan mengalir seperti kabut menuju panah berukir pada tali busur. Di mana emas adalah besi, panah lang berukir biasa berubah menjadi kuning keemasan, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan dari tali. Angin dan guntur meledak, dunia kehilangan warnanya, cahaya keemasan sepertinya merobek kekosongan, dan mencapai mata ular raksasa dalam sekejap mata. Ular raksasa itu ketakutan. Tampaknya menemukan energi besar yang terkandung dalam panah cahaya keemasan. Dengan cepat jatuh ke tanah. Tubuh ular besar mampu melarikan diri dari tenda emas yang membuat dunia dan dunia kehilangan warnanya. Seluruh tubuh ular ditempatkan di kawah. Tidak bisa berhenti gemetaran. Panah emas dan ular melewatinya, membuat semua orang sangat tersesat. Namun, angin dan guntur berdering lagi dalam sekejap mata. Panah emas yang hilang itu berteriak kembali dari kejauhan. Rumah-rumah emas yang mempesona itu mengalahkan matahari di langit. Menusuk ular raksasa itu. Sial. Gelombang darah meletus dari luka ular raksasa, kawah meledak ke langit dengan darah. Tubuh ular besar terus berguling-guling di kawah. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya ditabrak oleh tubuh ular, dan putri kecil itu sedang terburu-buru menghindari. Setelah 10 menit, ular raksasa itu tidak lagi berbalik, dan ia berdiri lagi. Kepala ular suram itu 10 kaki jauhnya dari tanah. Ia menatap tajam ke arah putri kecil itu, tetapi ketika ular raksasa itu melihat busur Houyi, secara naluriah ia menunjukkan rasa takut warna. Tubuh ular raksasa itu dipotong oleh panah ringan tepat sebelum lubang darah besar. Lubang darah transparan sebelum dan sesudah, dan darah mengalir deras keluar. Seorang penyihir magang berkata, Yang Mulia akan membuka ilahi lagi. Jika Anda memukul lukanya sekarang, Anda akan dapat membunuh ular iblis dalam satu gerakan. Tidak, aku tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur lagi. Ayo, masing-masing dari selusin penjaga melangkah maju untuk mencobanya, tetapi tidak ada yang bisa menarik busur. Chenan bersembunyi di balik batu dan melihat semuanya dengan jelas sekarang. Tidak seorang pun yang hadir tahu busur Houyi lebih baik darinya, dan dia tidak memiliki keterampilan untuk menarik busur. Jika sang putri kecil memiliki keterampilan yang cukup tarik busur Houyi sedikit lebih sekarang, belum lagi ular raksasa, bahkan naga raksasa tidak bisa lepas dari bencana. Dalam legenda kuno, busur Houyi pernah menembak jatuh para dewa di langit dan merupakan salah satu harta peri paling kuat di negeri dongeng. Ular raksasa itu kelihatannya melihat bahwa semua orang tidak bisa lagi menggunakan alat gelap yang membuatnya takut. Itu memiliki tatapan tajam di matanya. Setelah melihat kembali ke lotus berapi-api di dalam gunung berapi, ia bergegas menuju orang-orang tidak jauh. Chenan sudah memperhatikan yang buruk dan berlari menuruni gunung di pertama kalinya. Tidak sampai saat itu sang putri kecil benar-benar panik, aku melebih-lebihkan kekuatanku. Para penjaga berteriak, Yang Mulia, lari. Putri kecil itu menggendongnya dan membungkukkan punggungnya, menatap kerumunan, dan berbalik dan berlari menuruni gunung. Pada saat ini, ular raksasa itu menukik ke bawah, dan embusan angin berayun. Kepala ular raksasa itu menghampiri mata semua orang dalam sekejap. Surat ular berwarna merah darah dan taring Bai Sensen menyentuh tubuh semua orang hanya sebentar, dan 3 penyihir peserta pelatihan cepat menopang tirai cahaya biru. Muda. Kepala ular raksasa itu menghantam perisai ajaib dengan ganas, tirai cahaya biru muda meledak seketika, 3 pesulap peserta pelatihan memuntahkan darah, dan para penjaga dibuang oleh dorongan besar dan berguling menuruni gunung. Ular itu berenang seperti kilat, dan dalam sekejap mata ia menangkap orang-orang yang berguling. Di tempat itu, 2 orang ditabrak oleh tubuh raksasa ular itu, dan bahkan teriakan itu tidak punya waktu untuk mengeluarkan suara, itu menjadi daging lumpur, hati para penjaga terbelah. Ular itu tidak terus menyerang para penjaga lainnya, matanya bersinar dengan sengit, dan mengejar sang putri kecil di depan. Pada saat ini, jiwa-jiwa Chen Nan semua ketakutan, setan kecil mengikuti di belakangnya, dan ular raksasa mengejarnya. Putri kecil itu berseru lagi dan lagi, ah! Chen Nan berteriak keras dan berteriak, setan kecil, apa yang kamu panggil, jangan ikuti saya seperti kentut. Bajingan, pencuri bau, beraninya kau berbicara padaku seperti ini, aku akan menangkapmu di istana cepat atau lambat sebagai Kasim, ular bau akan datang. Pada saat ini, putri kecil tidak memiliki ketenangan sebelumnya, dia panik tak tertandingi. Setelah mendengar teriakan putri kecil itu, para pengawal menahan rasa sakit di tubuh mereka, memanjat dari tanah, dan mengeluarkan pedang panjang mereka untuk menembus ular raksasa. Tapi pedang besi biasa tidak bisa membantu ular raksasa sama sekali. Tubuh ular raksasa itu berputar dari sisi ke sisi. Tubuh besar itu menyerang para penjaga dengan kejam. Orang-orang ini seperti orang-orangan sawah. Ular raksasa itu telah mengejar di belakang sang putri kecil, membuka mulut raksasa berwarna merah darah dan memuntahkan api besar, dan api yang mengamuk menyapu pergi ke ketua besar kecil. Tampilan putri kecil itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak keras, ah! Melihat bahwa nyala api telah membakar bagian belakang putri kecil itu, busur Houyi tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, memblokir api di luar, dan ular yang ketakutan itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, raungan panjang datang dari jauh, dan suaranya seperti guntur dan guntur, yang mengaduk untuk waktu yang lama di udara. Yuer, jangan panik, datang ke sini sebagai guru. Suara keras rekan-rekan membuat kerikil kawah terus bergulir menuruni gunung. Telinga Chenan berdengung dan hampir jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya dengan kemeja besar muncul di luar Baizang.
Wow, kenapa kamu di sini, Pak Tua? Jika kamu datang selangkah kemudian, aku akan dimakan oleh ular bau ini. Putri kecil itu menangis. Ki dan darah Chen Nan membengkak, ditambah ketegangan tadi, dia duduk di tanah. Keterampilan suara sangat kuat, apakah itu keterampilan membunuh suara Chang Long Kiao? Setan kecil memanggilnya orang tua, apakah itu orang tua yang pensiun? Itu hampir 50 kaki. Menyusut tanah menjadi 1 inci, keterampilannya dekat dengan jalan. Orang tua ini benar-benar nyata, tampaknya tubuhnya setidaknya setingkat master. Chen Nan diam-diam panik. Pada saat itu, pria parubaya itu telah tiba di depan sang putri kecil, dan ular raksasa itu menatap tamu, mata ular, yang tak diundang itu tidak jauh dari sana. Pria parubaya itu sepertinya sama sekali tidak menaruh ular raksasa itu di hatinya. Dia memanjakan kepala putri kecil itu dan tersenyum, haha, apakah gadis kecil itu menderita kesakitan? Jangan benci, jangan pukul kepalaku. Putri iblis kecil mendorong tangan pria setengah baya itu ke samping dan cemberut, bapak, sudahkah kamu datang jauh-jauh hari, dengan sengaja bersembunyi di kegelapan untuk menonton lelukonku? Petik 2. Jika aku datang sejak lama, bisakah aku melihatmu digigit ular kecil itu? Setengah. Chen Nan benar-benar meyakinkan pasangan mentor dan murid, dan benar-benar menempatkan raksasa dengan kata, kecil. Yah, siapa yang tahu apakah kamu berbicara tentang benar atau salah? Pada saat ini, para penjaga yang selamat berlari mengelilingi ular raksasa dan tersandung. Pria parubaya berkata dengan suara berat, kamu bisa mundur sejauh mungkin dari gunung berapi ini. Putri kecil itu tidak lagi banyak bicara, memimpin para pengawal yang terluka serius berlari menuruni gunung. Tentu saja, Chen Nan sudah melarikan diri, dan dia tidak ingin menghadapi iblis kecil yang menakutkan. Hei, sampah, pencuri bau, kamu hentikan aku, kalau tidak aku akan mengambil kulitmu setelah ditangkap olehku. Putri kecil itu berteriak keras. Chen Nan ditangkap dan sangat menderita selama beberapa hari terakhir, dan dia mengutuk saat ini dengan sangat sengit, kamu adalah putri bodoh, bermimpi pada hari itu, biarkan kamu membayar tagihan cepat atau lambat, aku XXXXX. Para penjaga yang selamat dari kematian ingin segera menangkapnya, tetapi mereka terluka parah dan lemah, sehingga mereka hanya bisa berteriak dan memarahi di kejauhan. Mengapa putri kecil itu sangat dihina, giginya yang perak terkatup rapat, tubuhnya gemetar, atau dia sudah akan menyusul dan membunuh Chen Nan 10.000 kali jika dia kehabisan keahliannya. 3 atau 5 pasang surut, Chen Nan telah datang ke bawah gunung. Dia mengabaikan jeritan di belakangnya dan terjun ke kedalaman hutan tidak jauh. Dia tidak pergi, dia ingin melihat pria parubaya yang baru saja tiba berkelahi dengan ular raksasa, dia bersembunyi di sudut hutan. Busur Houyi yang takut ular raksasa telah dibawa pergi oleh putri kecil, tetapi belum meluncurkan serangan pada tuan putri kecil. Ular raksasa telah lama menjadi peramal, telah memperhatikan bahwa tubuh yang lemah di depannya mengandung kekuatan yang besar. Ia memutar tubuh ular raksasa dengan gelisah. Pada saat ini, menghadapi ular raksasa sendirian, roh tuan putri kecil berubah dalam sekejap. Pada saat ini, dia tampaknya menjadi raksasa yang berdiri dengan bangga di dunia, tanpa rasa takut di wajahnya, dan penuh kepercayaan diri yang kuat. Ular raksasa itu adalah raja dari binatang buas di dekatnya, tidak ada binatang yang berani mengambil langkah dalam beberapa mil, namun otoritasnya telah ditantang bahkan dalam waktu singkat. Pada saat ini, di bawah penindasan pria parubaya yang kuat, itu benar-benar jengkel, dan gelombang api yang menyala-nyala meletus, melonjak ke arah pria parubaya itu seperti langit. Pria parubaya itu seperti sosok listrik, meninggalkan gambar sisa di tempat, dan segera bergerak jarak 5 kaki, dan kemudian melompat tinggi, mengenai luka dari luka ular raksasa sebelumnya dengan telapak tangan, gelombang darah kembali dari sana luka memuntahkan. Ular raksasa itu tidak tahan dengan rasa sakit yang luar biasa itu. Ular yang tegak jatuh ke tanah, dan mata yang berdarah itu bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Embusan angin naik ke tanah, dan ekor ular besar menebas ke arah pria parubaya, jika pompa ekor ini ditempatkan di lapangan pasir, itu akan menjadi sapuan nyata dari ribuan pasukan. Ular, menyapu 1000 tentara, meninggalkan bekas parit besar di gunung. Ketika debu hilang, pria parubaya itu berdiri di atas gunung berapi, ular raksasa berdiri lagi, kepala ular raksasa itu baru saja menyiram kawah, dan mulut raksasa suram itu ditelan pergi ke pria parubaya itu. Orang setengah baya tidak menghindari berkedip, ketika mereka bergerak maju, 2 kepalan tangan mengayun ke depan, dan cahaya putih besar muncul di depan kepalan tangan. Ledakan, terdengar ledakan keras, ular raksasa itu jatuh ke tanah dari udara, dan bebatuan menghantam di mana-mana. Pria parubaya itu juga dihantam oleh kekuatan anti guncangan besar dari satu sisi kawah ke sisi lainnya, dan jatuh ke tanah dengan canggung. Chen Nan diam-diam mengagumi hatinya, pria parubaya ini mampu berdiri sendiri melawan ular raksasa Baizhang dengan kekuatannya sendiri, dan dia benar-benar luar biasa. Putri kecil dan yang lainnya yang bersembunyi di hutan senang melihat pria parubaya itu bertarung dengan ular raksasa. Pria parubaya dan ular terjerat bersama lagi, pria parubaya mengkhususkan diri dalam kelemahan mata ular dan kelemahan lainnya karena kecepatan kilat cepat dan keterampilan yang luar biasa. 1 orang dan 1 ular melompat di gunung berapi, dan batu-batu besar berguling-guling menuruni gunung. 1 orang dan 1 ular semakin menjauh dari kawah, dan perlahan-lahan sampai ke dasar gunung, Chen Nan merasa tidak enak dan cepat pergi. Putri kecil itu juga merasa salah, dan mereka dengan cepat mundur 1 mil. Orang-orang baru saja dievakuasi, dan tempat persembunyian asli mereka direduksi menjadi medan perang baru. Pria parubaya dan ular raksasa menghantam gunung dari gunung. Setiap kali dia memukul, dia akan memancarkan cahaya putih besar, dan batu-batu dan pohon-pohon hutan akan hancur. Kekuatan destruktif dari ular raksasa lebih besar daripada orang-orang setengah baya,
Setiap kali meludahkan api, hutan besar akan terbakar dan berubah menjadi bumi hangus, dan setiap baris menyapu ribuan pasukan akan memiliki barisan pohon jatuh. Tanpa waktu minum teh, seluruh hutan diratakan dengan tanah. Chen Nan tampak ketakutan. Dia tidak melihat tuan yang tak ada taranya. Ayahnya adalah tuan yang tak ada taranya. Tapi dia belum pernah melihatnya beberapa kali dalam pertarungan yang sengit. Putri kecil itu diam-diam bersukacita bahwa jika ular itu menunjukkan kekuatan seperti itu kepada mereka sebelumnya, dia mungkin pergi ke surga untuk melaporkannya sekarang. Tentu saja, ini adalah angan-angannya, dan Chen Nan bahkan percaya bahwa dia akan pergi ke neraka untuk menemukan setan untuk mengenalinya. Pada saat ini, pria paruh baya itu tampaknya lebih unggul. Sosok seperti kilat sering muncul di dekat luka yang sebelumnya ular itu terluka. Tinju itu terus-menerus dibombardir di tempat yang sama dengan orang-orang kulit putih yang berapi-api. Tubuh terus bergulir. Putri kecil itu langsung bersorak, "Tuan, ayolah, bunuh ular bau itu, dan balas dendam pengawal saya." "Oh, Pak Tua, kamu sangat bodoh, mengapa kamu membiarkan ular bau itu menang lagi? Apakah kamu mendengarkan aku memuji kamu dan kamu bangga? Orang tua, kamu sangat mengerikan. Ups, benar-benar bodoh, bagaimana kamu bisa membiarkan ular bau membakar rambutmu?" Pria paruh baya itu mengulurkan telapak tangannya dan memotong rambut panjang yang terbakar oleh api, dan dengan cepat mundur selusin kaki. "Tuan, kamu pengecut sekali, bagaimana kamu bisa melarikan diri?" Chenan tersenyum diam-diam, ini adalah kemalangan besar pada orang paruh baya untuk memiliki murid iblis seperti itu. Pria paruh baya itu menarik napas, dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, Anda akan didenda selama 100 hari setelah Anda mengacaukannya. Bukankah orang-orang menyemangatimu?" Paruh baya. Setelah pria paruh baya itu terstimulasi, dia begitu kuat sehingga dia mengejutkan ular raksasa itu. Ketika semua orang mengira pria paruh baya itu menang, ekor ular raksasa itu tiba-tiba melilit pinggang pria setengah baya itu seperti kilat. Tiba-tiba dia berguling ke langit, dan bahkan ekor ular raksasa yang paling tipis pun hanya membungkus dada tengah pria paruh baya itu. Sang putri kecil menjerit, bergegas melewati blok penjaga dan berlari ke depan. Pria paruh baya itu berjuang keras, dengan cahaya putih samar di sekujur tubuhnya, dan cahaya itu menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ekor ular yang melilitnya berangsur-angsur melonggarkan, dan hampir saja melepaskan diri dari belitan ular raksasa. Dia membuka mulutnya yang merah darah dan menggigitnya. Dia dengan cepat membanting tinjunya keluar, dan sebuah tenda putih berapi-api memblokir kepala ular yang mengerikan itu, tetapi ekor ular yang longgar membungkusnya dengan erat lagi. Putri kecil itu berlari ke tempat itu kurang dari 10 kaki jauhnya dari ular raksasa dengan cepat, dan suaranya tercekat, "Tuan. Wow, Yuer, jangan menangis, tuannya baik-baik saja, ular kecil ini tidak bisa membunuhku." Tuan mengambil busur Houyi. Dia berkata bahwa putri kecil itu melempar busur Houyi dan panah berukir ke udara. "Wow, Tuan, aku minta maaf padamu, aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya, jadi aku tidak memberi Houyi membungkuk kepadamu sebelumnya." Wow. Putri kecil itu menangis lagi. "Yuer, jangan takut, ular kecil ini benar-benar tidak dapat membantu tuannya. Sekarang busur Houyi ada di tangannya, ia sudah mati." Pria paruh baya itu berkata ketika ia melemparkan 2 pukulan ke kepala ular raksasa, rumah-rumah putih yang berapi-api. Tiba-tiba memukul kepala ular itu 3 kaki jauhnya, dia mengulurkan tangannya dan memancarkan cahaya putih lembut untuk memimpin busur Houyi dan panah elang ke tangannya. "Yuer mundur dengan cepat, hati-hati untuk melukaimu." Putri kecil itu menyaksikan pria paruh baya itu menjatuhkan hatinya setelah menerima busur Houyi, dan berbalik dan lari. Ular raksasa itu menunjukkan rasa takut setelah melihat busur Houyi, kepala ular raksasa itu bergerak mundur 7 atau 8 kaki jauhnya. Tubuh lelaki paruh baya itu penuh cahaya. Setelah meletakkan panah berukir, ia mencoba yang terbaik untuk menarik tali busur. Dia berteriak, "Buka!" Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa tali busur tidak bergerak. "Yuer, apakah ada yang pernah menggunakan busur Houyi?" Pria paruh baya itu berteriak keras. "Ya, orang tua, aku menembak lubang darah di ular bau, sekarang kamu senang, akhirnya aku menarik busur." "Apa? Kamu sedikit bingung, Houyi Gong hanya bisa digunakan setahun sekali, itu benar-benar membunuhmu." "Ah, Tuan, wow." Ular raksasa itu tampaknya telah melihat bahwa pria paruh baya itu tidak bisa menggunakan busur sihir. Ia menggigit pria paruh baya itu dengan kejam. Pria paruh baya itu mengangkat busur Houyi dan menyapanya. Punggung belakang busur hitam menabrak gigi putih ular raksasa itu. Taring 4 atau 5,5 meter patah dan terbang dengan kabut darah. Ular raksasa menderita rasa sakit dan melemparkan ekor yang keras, membuang pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Setelah mengambil napas panjang, dia bergegas menuju ular raksasa dengan busur ilahi di tangannya. Chenan tampak terpana. Tuan putri kecil itu benar-benar menggunakan busur Houyi sebagai tongkat. Dia merasakan banyak rasa sakit di hatinya. Pria mesum ini sebenarnya, ini benar-benar hal yang brutal. Sang putri kecil tersenyum, "Haha, lelaki tua itu benar-benar menarik." Pria paruh baya melompat tinggi, kilatan cahaya melintas, baju besi berskala seperti ular raksasa ditembak oleh busur Houyi dan terbang kemana-mana, dan darah dan hujan bergoyang di langit. Ular itu sangat marah, seluruh tubuh ular itu berputar dengan liar, ekornya yang besar bergerak-gerak secara horizontal, dan bumi bergetar. Namun, tuan dari putri kecil itu seperti kekuatan, menghindari putaran serangan mematikan. Lalu ia memegang busur Houyi, memukul ular berdarah itu. Tiba-tiba ular raksasa itu berhenti, dan tubuh ular yang berdiri di udara mulai memancarkan cahaya keemasan samar. Perubahan menakjubkan terjadi pada ular raksasa.
Sisik berwarna-warni pada tubuh ular berubah menjadi sisik emas, 4 tonjolan muncul di perut, dan kepalanya keluar. Sepasang tanduk emas berkilauan diucapkan dari mulut ular raksasa dengan nyanyian naga, dan suaranya bergetar selama 9 hari. Napas naga yang kuat keluar dari ular raksasa itu, dan semua binatang dalam 100 mil merangkak di tanah. Semua orang tercengang. Naga, aku melihat naga legendaris. Chen Nan berteriak penuh semangat. Putri kecil itu berseru, ya Tuhan, kami melawan naga. Sementara semua orang sangat bersemangat, Tuan Putri kecil itu menunjukkan wajah sedih. Hanya dia mengerti bahwa ular raksasa belum berhasil, cakar naga di perutnya tidak diperpanjang, dan kegagalan naga hanya memiliki satu kematian akhir. Dia berbisik, kakak ular, maaf, saya pikir Anda adalah iblis ular yang tidak berhasil. Saya tidak pernah berpikir Anda begitu sombong. Saya telah membudidayakan naga nyata selama ribuan tahun. Jika bukan karena Anda telah tiba di Hualong pada titik kritis, saya pikir kita sudah mati tanpa tempat pemakaman. Petik 2. Pada saat ini, sisik emas pada ular raksasa mulai jatuh, dan daging dan darah kabur di tempat bebas skala. Rakyat raksasa mengeluarkan raungan naga yang tragis dan mengeluarkan nedan berkilauan emas dari mulutnya. Nedan tiba-tiba meledak di udara dan berubah menjadi sedikit emas hujan lenyap ke udara, dan ular naga yang gagal berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju gunung berapi, dan jatuh ke kawah dalam sekejap mata. Tuan Putri kecil itu malu, jika dia membunuh ular iblis, dia tidak akan pernah merasa sangat tersesat, tetapi dia merasakan berat hati dalam membunuh seekor ular suci yang diharapkan berubah menjadi seekor naga. Ya, benar. Mungkin tidak ada benar atau salah di dunia ini, dia menghela nafas. Pria paruh baya itu datang ke kawah dengan hati yang berat. Dia terbang ke lotus api yang menyala-nyala, hanya mengambil satu lotus, dan kemudian mengeluarkan seluruh tanaman dan melemparkannya ke gunung berapi. Brother Snake, ini mungkin kehendak Tuhan. Jika lotus api berapi-api dewasa sebelum waktunya selama setengah jam, mungkin Anda telah berpaling dari naga. Peri lotus itu pasti akan membuat Anda abadi secara spiritual dan berharap Anda akan menjadi naga sejati dalam kehidupan Anda berikutnya. Pada saat ini, putri kecil sudah berlari. Apa yang terjadi pada tuan barusan? Bagaimana ular bau berubah menjadi naga? Pria paruh baya itu berkata, kamu salah, bagaimana itu bisa menjadi naga? Itu naga. Orang-orang sudah jelas melihat naga. Katamu tadi kamu melihat naga itu. Tanya putri kecil itu kepada para penjaga. Itu naga, itu pasti naga, aku bisa melihat dengan jelas. Para penjaga menegaskan, orang-orang setengah baya berkata dengan ringan, orang-orang akan mengalami halusinasi ketika mereka terlalu tertekan. Kamu terlalu gugup sekarang. Putri kecil itu berkata, nah, Pak Tua, mengapa kamu begitu aneh hari ini? Pasti ada sesuatu yang bersembunyi dari saya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, kamu gadis kecil selalu suka memikirkannya. Nah, ini lotus api berapi yang ingin kamu pilih. Ah, mengapa hanya ada satu? Kamu benar-benar rakus. Akan lebih baik untuk menunggu rumput peri untuk mendapatkan satu kelopak bunga. Kelopak bunga teratai lainnya telah jatuh ke gunung berapi setelah mereka matang sepenuhnya. Ah, sayang sekali. Putri kecil itu menghela nafas. Hei, Tuan, bagaimana dengan ular itu? Apakah kamu sudah terbunuh? Itu telah mati di bawah busur Houyi. Oh, Pak Tua, kamu sangat aneh hari ini, dan jelas membantai seekor naga. Bukan, itu adalah ular raksasa, bagaimana bisa jadi lesu? Putri kecil itu mengedipkan matanya yang besar, tidak menatap lelaki setengah baya itu dengan dalam. Pria paruh baya itu meremas hidungnya dan beralih ke topik dan tertawa, gadis kecilmu mencuri dari istana, kamu tidak tahu bahwa Kaisar ayahmu akan mati. Benci. Putri kecil itu menjentikkan tangan lelaki paruh baya itu dan berkata, aku keluar untuk menemukan teratai api yang menyala-nyala untuk Kaisar ayah. Ketika dia berusia 60 tahun, aku memberinya lotus, dan dia akan sangat bahagia. Petik 2. Gadis kecilmu benar-benar gila, tidak tahukah kamu bahwa akan berbahaya bagimu untuk melakukan ini? Bagaimana kamu bisa mengabaikan? Oke, membaca www.ukansu.com bagus, aku tahu, mengapa kamu lebih mengomel daripada nenekku. Tuan, aku mendengar orang-orang mengatakan bahwa kamu naksir nenekku ketika kamu masih muda, apakah itu benar? Xiao sang putri menyeringai. Kamu tidak ingin mengubah topik pembicaraan. Putri kecil itu tertawa dan berkata, ya, patuh, dan Tuer akan segera kembali ke istana. Pria paruh baya itu tampak tak berdaya dan berkata, kamu terlalu nakal, aku benar-benar tidak yakin bahwa kamu akan kembali dengan selamat. Putri kecil itu bertanya-tanya, apakah kamu tidak kembali bersamaku, Pak Tua? Pria paruh baya itu berkata, saya datang ke sini untuk menemukan Anda, dan saya seharusnya mengembalikan Anda, tetapi dalam perjalanan saya mendengar orang-orang mengatakan bahwa binatang dewa unicorn muncul di pegunungan Luofeng. Saya akan memeriksanya, tapi saya tidak khawatir tentang Anda. Petik 2. Bukankah itu binatang legendaris? Apakah benar-benar ada unicorn di dunia ini? Putri kecil itu bersinar dengan ekspresi kegembiraan, dan berkata, aku juga akan pergi. Tidak, sudah lebih dari setengah bulan sejak kamu meninggalkan istana. Ibumu takut padamu, dan dia sudah jatuh sakit karenanya, jadi kembalilah dengan cepat. Ah, ibuku sakit. Nah, kalau begitu aku akan segera kembali. Putri kecil itu tampak kecewa. Pria paruh baya mengembalikan busur Houyi kepada putri kecil itu, berkata, Yuer, bagaimana kamu mencuri busur Houyi? Kamu harus tahu bahwa ini adalah harta kerajaan Chu, dan perannya terutama digunakan untuk mencegah ketidakberpihakan. Tuan, petik 2. Apa yang salah? Bukankah kamu hanya meminjamnya sebentar, dan aku tidak akan kembali? Putri kecil itu tidak peduli. Kamu benar-benar tidak tahu beratnya. Busur ilahi telah disegel oleh orang-orang.
Itu hanya bisa digunakan setahun sekali. Bagaimana bisa digunakan dengan santai? Untungnya, tidak ada musuh jahat di kerajaan Chu, dan pada dasarnya itu tidak digunakan. Petik 2. Aku tahu sekarang. Putri kecil itu menarik ekornya yang panjang.